Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani aktivitas Anda dengan membahas tema memelihara ikhlas membuat hati tenang. Dan untuk membahas tema ini saya tidak sendiri, karena telah hadir bersama kita seorang ustazah. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar, seorang founder Darul Quran Nur Zaini. Langsung saja kita sapa ustazah kita. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ustazah? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mbak Rini. Gimana dengan Mbak Rini? Alhamdulillah sehat dan baik ustazah. Tema kita hari ini memelihara ikhlas membuat hati tenang ya ustazah ya. Iya betul. Masya Allah, tema yang begitu menarik yang tentunya ini membuat penasaran saya dan pemirsa LDS TV di rumah tentunya. Langsung saja ya ustazah, kita akan bahas tema ini. Yang pertama ustazah yang ingin saya tanyakan nih ustazah, ini tema kita kan memelihara ikhlas. Dipelihara berarti memang ikhlas ini sesuatu yang harus dijaga, dipelihara. Nah yang ingin saya tanyakan yang pertama, makna ikhlas tuh yang sebenarnya seperti apa sih ustazah, sehingga memang ikhlas itu harus kita pelihara gitu ustazah. Ya baiklah Mbak Rini, terima kasih atas kesempatannya ya kita bertemu kembali hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Memelihara ikhlas membuat hati tenang. Sudah pasti yang namanya memelihara ya pasti ada awalannya dong, kan ditanam, dirawat gitu ya. Kemudian baru dipelihara ya kemudian dia akan tumbuh berkembang gitu. Nah tapi sebelum itu supaya kita juga jadi nggak bingung, mantap untuk melaksanakannya, untuk memeliharanya, maka kita harus mulai dari awal dulu ya, penjelasan tentang apa sih itu ikhlas gitu kan. Nah, ikhlas dalam arti atau makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bersih atau suci atau jernih. Jadi dia ini jernih tanpa ada campuran apapun di situ, dan dia bersih, murni gitu ya. Tidak bercampur, baik itu bercampur dengan materi ataupun yang lainnya. Itu dalam makna KBBI. Sedangkan dalam makna istilah atau secara makna hukum syara atau agama gitu ya, ikhlas ini adalah amal perbuatan hamba Allah gitu ya, manusia yang itu adalah akhlakul karimah kita gitu ya, yang ihsan, yang ahsan, yang itu semata-mata untuk apa? Untuk meraih ridha Allah gitu. Jadi ikhlas itu adalah amalan perbuatan kita yang kita hanya untuk meraih ridha Allah. Jadi tidak bercampur dengan yang lain seperti itu. Jadi tujuan perbuatannya begitu ya ustazah, untuk menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Itu hanya itu aja sebenarnya. Dan kemudian kita juga ya sebagai manusia yang harus kita tahu juga bahwa manusia ini kan adalah makhluk. Ya, makhluk itu berarti ciptaan. Berarti yang menciptakan kita Sang Khalik. Siapa dia? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita meyakini bahwa kita ini adalah makhluk, Allah itu adalah Sang Khalik, berarti Allah yang menciptakan kita juga sekaligus Al-Mudabbir dong, ya kan? Dia apa juga itu Al-Mudabbir? Nah, dia itu ada Al-Mudabbir itu dia Maha mengatur. Maha mengatur. Iya, jadi Allah itu yang menciptakan kita sekaligus mengatur kehidupan kita. Nah, makanya di sini juga kita sebagai makhluk ini ya di muka bumi ini sebenarnya kita tuh tidak bebas. Kita itu terikat loh. Terikat dengan apa? Terikat dengan aturan-aturan Allah. Terikat dengan hukum syara gitu kan. Terikat pada perintah dan larangan Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang aku tuh bebas loh, boleh melakukan apa saja gitu kan. Aku udah 17 tahun ke atas, aku sudah punya suami, aku udah punya istri, bebas saja. Ternyata tidak seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan ikhlas gitu ya. Jadi kita bahwa manusia itu adalah ciptaan yang memang manusia itu terikat dengan perintah dan larangan Allah, maka itu tadi kita harus
tahu dulu gitu ya. Nah, kemudian ikhlas ini ya sebenarnya bukan karena kemauan manusia itu sendiri atau karena kebaikan manusia itu sendiri. Ikhlas ini diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Nah, Jadi itu memang sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Jadi ini sebenarnya perintah ya. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia yang mengaku dirinya hamba Allah, kan seperti itu. Nah, itu ada di mana? Di surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, situ dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di situ wa ma umiru ada kata perintah. Itu Allah memerintahkan kepada mereka, kita maksudnya di sini mereka itu untuk apa? Hanyalah liya'budullah, hanyalah menghamba kepada Allah, hanyalah taat kepada Allah, ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi di sini kita itu diperintahkan oleh Allah menghamba kepada Allah, liya'budullah, ya, menghamba, mentaati perintah Allah. Dengan cara apa? Mukhlisin, dengan cara yang ikhlas. Nah, artinya keikhlasan ini dipaksakan, gitu ya, bukan harus gitu, supaya apa? Sebagai tadi hamba ini adalah ciptaan, karena kita ini ciptaan, suatu saat nanti kan kita bakalan kemana? Bakalan mati, ya kan? Nah, akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab oleh Allah pada suatu saat nanti, yaitu di yaumil akhir, ya, di padang mahsyar nanti kan kita akan ada penghisapan. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan di muka bumi ini, ya itu tadi, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua adalah ujian dari Allah. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu diturunkan ke muka bumi ini hanyalah untuk menjalankan apa? Ujian, gitu kan. Nah, ketika kita lulus, maka di surat Al-Mulk dikatakan lagi, ya, di ayat kedua itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang apa? Yang Allah itu menciptakan mati dan hidup. Kemudian untuk apa? Untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang amalnya itu lebih baik. Masya Allah, Ustazah. Gitu. Begitu seru perbincangan kita, Ustazah, tentang makna ikhlas yang kita bahas pertama. Tapi mohon maaf, Ustazah, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik. Dan pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam dan masih dengan tema memelihara ikhlas membuat hati tenang. Bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjut ya, Ustazah? Iya, Mbak. Iya. Tadi kita membahas tentang makna ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah tadi artinya kemurnian ya, Ustazah. Murni, jernih, yang tadi secara istilah artinya ikhlas ini perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, kita murni melakukan setiap perbuatan itu karena Allah, lillahi ta'ala, gitu ya, Ustazah. Oke. Yang selanjutnya nih, Ustazah, tema kita kan memelihara ikhlas, membuat hati menjadi tenang, harus selalu kita lakukan. Kemudian ikhlas itu contohnya bagaimana, Ustazah, supaya tergambar saya dan pemirsa LDS TV di rumah. Iya. Baik Mbak Rini, tadi kan kita sudah menjelaskan makna dari ikhlas itu sendiri, dan ternyata ikhlas itu diwajibkan oleh Allah, ya. Jadi bukan karena itu kebaikan kita atau keinginan kita, bukan, tapi Allah ada perintah di surat Al-Bayyinah tadi di ayat 5 itu kan. Nah, kemudian apa nih contoh-contohnya? Sebenarnya banyak ya. Mungkin juga itu bisa terjadi pada diri kita hari-hari ini gitu ya, karena keikhlasan itu, yang niat ikhlas itu benar-benar yang tahu tuh hanya kita dan Allah, diri kita dengan Allah, hanya diri kita dengan Allah. Jadi ada cerita kita di suatu saat tuh, ya, mungkin itu pernah terjadi pada diri kita ya, pas kita sedang sholat duha nih, ya kan, sholat duha. Nah,
pada saat kita sedang sholat duha, tiba-tiba HP kita itu berbunyi itu, Iya, itu biasanya langsung. nah terus tuh nggak lama tuh anak kita ngangkat, ya kan? Nah pas anak kita ngangkat, terus anak kita bilang gini, yang nelpon tuh nanya, Bunda mana dek gitu, oh lagi sholat duha tante gitu, karena kita yang sedang sholat tuh, wah bagus Dikasih nih tahu gitu, nih, dikasih tahu nih, ke jadi yang lain. kan ini perbuatan baik nih gitu kan, nah senang kita kan, Terdengar ya. sesudah kita sholat, anak kita itu kita puji-puji, masya Allah, anak bunda, Anak pinter, anak baik gitu kan. Nah pada suatu saat lagi gitu ya, pas kita sholat subuh kesiangan nih jam 6, ada uaknya telepon gitu kan, nanya, dek mana mama gitu kan. Masih sholat wah gitu kan, padahal sudah setengah 6 kan gitu. Nah marah kita kan gitu, malu gitu kan, wah subuhnya ketahuan nih kan gitu. Pas sudah sholat kita malah bilang sama anak kita, kenapa tadi dikasih tahu gitu. Nah artinya kita berbuat baik loh, sholat itu kan, sholat itu adalah kebaikan gitu ya, tapi di situ kita tidak murni niatnya, masih bercampur gitu kan. Nah kita bisa analogikan seperti ini. Misal kita dikasih susu murni, apakah itu susu sapi atau susu kambing gitu ya, itu murni, ya asli gitu kan, bersih gitu kan. Kemudian tercampur dengan kotoran 0,0001% aja dimasukkan ke dalam susu murni tadi, hanya beberapa. Itu kira-kira kita mau nggak meminumnya? Pastinya sudah bernajis. Nah sudah bernajis, dan itu juga bisa jadi berefek tidak baik buat kesehatan kita. Kan ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor. Nah begitupun juga dengan ikhlas melakukan apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kita masih bersekutu gitu ya. Jadi kita menduakan Allah. Jadi kita masih ingin dipuji oleh manusia. Bangga ketika kita diketahui orang lain. Ketika kebaikan-kebaikan kita dilakukan oleh diketahui oleh orang lain gitu ya. Nah di situ masih ada ingin pujian, ya. Nah padahal pujian itu, ingat ya, di surat Al-Fatihah ya, di ayat kedua kan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Tuhan seluruh alam, bukan kepada hambanya gitu. Jadi kita berhati-hati. Nah jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, jangankan minta naik jabatan ya, atau kedudukan atau kehormatan atau harta atau apapun, ucapan terima kasih saja kita harus berhati-hati. Ini jangan sampai membuat kita tadi bersekutu, syirik jadinya. Karena kita mendua, kan diperintahkan oleh Allah ikhlas, mukhlisin ya dalam melaksanakan agama. Nah padahal kita seperti tadi yang dicontohkan sholat, masih ada rasa kebanggaan di situ, hati-hati ya. Nah kemudian kita contohkan lagi seperti ini, filosofi gula dan kopi. Iya kan? Itu, Ustazah. Nah gula dan kopi itu ya, gula itu selalu dipersalahkan. Misal kita buat kopi yang kemanisan, pasti ya kok ini gulanya kebanyakan nih, gula kan yang kena tuh. Nah bikin kopi lagi pahit, gulanya sedikit. Pada saat komposisi gula dan kopi ini tepat, benar gitu ya, kopinya yang dipuji, Ustazah. Kopinya yang dipuji. Kopi Lampung mantap kan, seperti itu. Nah kemudian apakah gula akhirnya dia ngambek, kemudian dia tidak mau lagi memberikan rasa manisnya? Kan tidak. Walaupun dia dibilang kan penyakit kelebihan gula, diabetes itu gula yang disalahkan juga. Jadi yang buruk-buruk terus, tapi dia tetap berada di sekitar kita kan, sesuai gitu. Fungsinya. Sesuai dengan kebermanfaatannya kan, seperti itu. Nah artinya ketika kita melakukan sesuatu yang memang itu ikhlas karena Allah, ya sudah kita lakukan saja gitu ya, Ustazah, tanpa ada beban gitu kan. Pernah ini ada hadis gitu ya, waktu Rasul berperang bersama para masyarakat di Mekah saat itu, kan banyak tuh orang-orang yang mengikuti Rasul berperang. Tapi ternyata mereka itu berperang itu bukan karena Allah. Jadi pada saat orang tersebut dipertunjukkan kenikmatan gitu, dan dia mengakui bahwa itu adalah kenikmatan, tapi
Allah bilang kepada dia bahwa dia dusta. Kenapa? Karena dia berperang itu bukan karena Allah, Ternyata bukan tapi karena Allah. karena manusia. Jadi dia apa yang dia lakukan, dia sampai betul-betul memperjuangkan peperangan itu sampai dia akhirnya mati gitu ya. Kemudian mempersiapkan diri, tapi bukan karena Allah, hanya dia mencari kehormatan dirinya sendiri. Jadi dia dianggap sebagai pahlawan, dia dianggap sebagai orang yang Membela agama perkasa gitu kan, orang yang membela gitu kan. Tapi itu tadi di yaumil akhir nanti Allah bilang itu dusta. Ada orang yang dikatakan dusta Karena dia melakukan itu bukan karena Allah. bukan karena Allah. Nah, kalau sudah seperti ini kan untuk kita gitu ya. Pemirsa semua di rumah ya ngeri gitu ya. Maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam Gitu bertingkah kan. laku karena niat itu tadi hanya kita dan Allah yang tahu gitu ya. Iya, jadi hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau misalkan kita misal nih mau sholat tarawih misalkan ngajak Iya. tetangga, itu boleh. Bukan uzub, bukan kesombongan ya, bukan pamer, tapi mengajak ya. Tetapi untuk amalan-amalan sunnah itu cukup kita dan Allah yang tahu gitu loh. Kalaupun kita berinfak sedekah, memberitahukan tempat bahwa rumah Quran ini atau rumah yatim piatu ini membutuhkan bantuan, itu boleh. Nah, tapi kalau sengaja kita posting, perlu kita pamer, kita Ustazah. posting misalkan, Masya Allah baru tanggal 16 saya sudah sampai juz 25 jebret naik tuh gitu ya. Itu bisa mengganggu niat ya Ustazah. Baik gitu. Ustazah. Menarik sekali perbincangan kita Ustazah, dan ini tentunya akan sangat diperlukan oleh saya dan pemirsa LDS TV dalam berhati-hati bertingkah laku ya, agar hanya ikhlas kepada Allah. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Masih dengan tema kita memelihara ikhlas membuat hati tenang bersama Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjut ya Ustazah perbincangannya. Iya, tadi menarik sekali Ustazah, kita sudah membahas makna ikhlas, sudah tergambar ikhlas itu seperti apa. Kemudian tadi juga Ustazah sudah memberikan terkait dengan contoh perbuatan yang ikhlas ya Ustazah. Tadi terkait dengan ibadah sholat duha, sholat tarawih, jihad. Ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya Ustazah. Terkait dengan ikhlas ini, apakah hanya dalam perbuatan-perbuatan yang ibadah makhluk saja kepada Allah, atau bagaimana Ustazah? Iya, iya Mbak Rini, menarik ya. Jadi amal perbuatan kita yang ikhlas ini tidak hanya sebatas ibadah mahdoh saja ya. Contohnya kita kan ada muamalah ya kepada orang lain ya, terutama kepada keluarga kita gitu kan. Bagi ibu-ibu nih ya di rumah yang punya anak yang dalam kondisi hamil gitu ya, anaknya masih kecil, kemudian ada 2-3 anak gitu kan, dia harus mencuci Berat gitu itu, kan. Ustazah. Berat kan, terus dia harus bangun malam gitu kan, ngurusin suami juga, anak juga gitu kan, suatu pengorbanan yang luar biasa gitu. Padahal sebenarnya ini bagi istri gitu bukan sesuatu yang wajib ya, itu sesuatu yang mubah pekerjaan itu ya, amalan yang mubah. Tetapi karena ini kita membantu suami ya, karena suami kita kerja mencari nafkah di luar, sehingga ketika itu semua kita lakukan ya, berpayah-payah tadi, letih tadi karena Allah, maka ini akan menghasilkan ibadah yang bernilai ibadah juga aktivitas ini gitu Jadi kan. dapat pahala juga gitu Insya ya, Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa ketika kita nanti pulang kembali ke pangkuan Allah gitu ya, pulang kembali ke kampung halaman, maka ketika pekerjaan yang rumit, yang berat ini tadi ya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah, dan akan mendapatkan
balasan yang baik gitu ya, dan kita akan menghadap Allah itu dengan bahagia gitu loh, dengan apa namanya, tanpa membawa beban gitu ya, karena kita melakukannya dengan bahagia ya, dengan lillah, dengan ikhlas tadi. Nah, padahal juga yang harus kita ketahui, keikhlasan ini tadi kan memang diwajibkan. Jadi daripada kita ngeromet kan, dia kan nggak dikerjain, dia kan tetap harus dikerjain, ya kan. Nah, lebih baik kita belajar ya, belajar apa? Belajar ikhlas. Belajar untuk ikhlas untuk semua perbuatan gitu ya. Untuk semua perbuatan, baik terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita, bahkan terhadap diri kita juga. Jadi keikhlasan ini bukan hablum minallah aja, bukan ibadah mahdoh saja, tapi semua, mencakup semua. Jadi semua perbuatan kita dari bangun tidur kita sampai mau tidur lagi itu ya, harus ikhlas. Jadi kita harus belajar mulai dari sekarang. Kita memang harus mulai belajar supaya apa? Supaya nanti kita bisa ikhlas dan kemudian ketika kita belajar menjalankan apa yang sudah seharusnya kita lakukan, maka hati pun akan lapang. Kenapa? Ketika kita memberi misalkan atau mengerjakan urusan-urusan rumah tangga ini tadi dengan ikhlas ya, tanpa ngeromet atau ngedumel, tanpa ngomel gitu ya, kita lakukan, karena itu kan adalah sebuah aktivitas yang luar biasa ladang pahalanya gitu ya, sehingga hati kita lapang. Kalaupun nanti kita capek, lelah, ya istirahat dulu kan gitu. Artinya memang semua bisa bernilai pahala ketika kita lakukan dengan ikhlas. Masya Allah, menarik sekali Ustazah. Tapi kita kembali ke tema kita nih Ustazah ya. Tema kita itu memelihara ikhlas membuat hati tenang. Jadi apa nih Ustazah yang harus kita lakukan agar ikhlas ini terpelihara nih dalam setiap perbuatan kita Ustazah? Ya, benar sekali ya Mbak Rini. Agar supaya hati menjadi tenang, ada yang harus kita jaga untuk memelihara keikhlasan ini. Yang pertama itu adalah taqarrub ilallah. Ya, jadi kita harus terus mendekatkan diri sama Allah ya, sholat malam tetap kencengin dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kita itu wajib bertolabul ilmi. Tolabul ilmi, menuntut ilmu ya, ya, karena tanpa ilmu kita nggak akan ngerti, nggak akan Islam ya Ustazah? Ya, nggak akan paham. Maka kita harus kemana ya? Masuk ke dalam majelis-majelis ya kan. Apalagi sekarang kan sudah canggih ya, sudah banyak guru-guru kita gitu ya, belajar untuk memahami agama Islam ya, yang kafah pastinya ya, supaya kita nggak tersesat itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, sebagai hamba Allah tadi, sebagai ciptaan Allah tadi, kita harus mengikuti aturan Allah, yaitu harus terikat dengan apa? Dengan hukum syara, Mbak. Dengan hukum syara, hukum Allah ya Ustaz. Hukum syara itu tadi hukum yang wajib harus kita ikuti, sunnah ya kita juga ikuti, kemudian mubah kita tinggalkan, itu kan, makruh apalagi, yang haram juga harus itu ya. Nah, dari hukum syara ini ketika kita lakukan semuanya, insya Allah amalan-amalan kita akan menjadi murni, menjadi bersih. Kenapa? Karena apa yang ajarkan oleh Rasul itu kita laksanakan, kan wajib ya, hablum minallah kita lakukan gitu kan, harus gitu ya, dengan niatan itu tadi lillah karena Allah gitu kan. Kemudian kalau sunnah itu kan tambahan-tambahan juga harus gitu kan. Kalaupun mubah ya kan namanya mubah, nggak dapat apa-apa, ya udah tinggalin, kan mubah ya. Cari yang dapat pahala. Cari yang dapat pahala, supaya apa? Supaya nanti bekalnya nanti kita pulang itu banyak gitu kan. Nah, kalau makruh kan memang itu sebagai sesuatu yang harus dihindari gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang haram wajib ditinggalkan, itu sangat-sangat wajib kita tinggalkan. Dan insya Allah kalau ini kita ikuti ya para pemirsa di rumah, insya Allah nanti kita akan kembali kepada aktivitas yang murni, bersih, terpelihara ikhlasnya, Masya Allah, sampai kita menutup akhir hayat kita gitu, insyaallah. Baik Ustazah, menarik sekali perbincangan kita, dan semoga ini menjadi motivasi ya untuk saya dan pemirsa LDS TV di rumah, tentunya untuk senantiasa memelihara keikhlasan tadi dalam setiap perbuatan. Tapi mohon maaf Ustazah, karena kita di penghujung acara. Masya Allah, sudah sampai di penghujung acara. Silakan Ustazah jika ada closing statement yang ingin Ustazah sampaikan. Ya, baiklah Mbak Rini, hanya ada dua ya yang harus kita pegang ya. Yang pertama itu adalah niat
karena Allah, ya kemudian yang kedua itu tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dua ini yang harus kita pegang erat-erat, yang harus kita lakukan. Nah, kalau niatnya sudah lillah karena Allah tapi tata caranya tidak sesuai, juga tidak akan murni, keikhlasannya tidak terjaga, ataupun sebaliknya. Jadi dua ini tidak bisa kita tinggal, Mbak. Itu aja mungkin closing statement dari saya, Mbak. Semoga bermanfaat ya, Mbak ya. Insya Allah bermanfaat, Ustazah. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan telah bersedia hadir dan membahas tuntas tema kita, memelihara ikhlas membuat hati menjadi tenang. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berbincang lagi ya Ustazah, dengan tema yang lain tentunya. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi program Indahnya Islam dengan tema melihara ikhlas membuat hati menjadi tenang. Dan program ini akan dapat Anda saksikan kembali di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini dan kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.